Nama juga gue penasaran karena udah di warning gitu kan. Iya. Nama kalau udah di warning kan jadi apa sih gitu kan. Akhirnya gue penasaran nih, gue buka dikit nih. Hey bros, balik lagi bersama gue Daru di Kamar Gelap Official tentunya. Yang pastinya di Room History. Jadi udah cukup lumayan lama Kamar Gelap Official nggak up video. Ya banyak kesibukan lah intinya dari gua dan yang lain-lain. Di kesempatan kali ini gua akan buat cerita misteri lagi, yang pastinya pengalaman misteri lah. Thanks banget nih juga buat kalian yang masih setia sampai saat ini, masih setia nunggu ya kan Kamar Gelap Official, dan yang ngedukung juga. Thanks banget buat kalian. Sehat selalu dan berbahagia lah pokoknya intinya. Di sini di samping gua kita kenalan dulu. Oke. Kenalin guys, nama gua Gardi ya. Oke. Jadi Gardi ini adalah saudara gua. Dia pernah ingin cerita pengalamannya dia. Pas gua dengar oke juga ceritanya. Jadi inilah saatnya gua buat konten gitu. Jadi pas lah ya kan. Biar penasaran, Ya. tonton terus ya guys. Buat kalian jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe channel ini. Dukung terus biar supaya cepat berkembang lah, nggak stuck gitu kan. Jadi biar ada ide-ide terus nih guanya nih. Gak usah berlama-lama, stay terus. Let's go. Ceritanya ini tuh gua angkat langsung dari pengalaman gua ketika gua mau Oke. perjalanan ke Jawa. Ke Jawa. Itu tepatnya di mana itu? Bisa lo sebutin atau mau di Gua sebutin aja sih kayaknya Sebutin biar aja. orang-orang bisa googling juga. Ya. Jadi gua perjalanan itu bulan Juli 2020. Kejadian gua itu di daerah Mantingan namanya, ada di perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oke. Nah, gue itu sebenarnya dari Depok naik motor ya. Gue naik motor. Reading. Yoi, Ya, touring gitu, touring. touring. Naik motor dari Depok tuh. Gue jalan itu dari Depok sebenarnya pagi. Oke. Karena nyampe Jawa Tengah Semarang itu udah sore. Pemberhentian gue itu udah nyampe Purwodadi lah. Sebelum gue masuk ke daerah Mantingan ini. Kisaran jam 4 sore lah. 4 sore. Ketika gue ingin melanjutkan perjalanan, gue udah ada firasat nih, apakah gue harus bermalam di sini atau gue melanjutkan perjalanan. Oke. Akhirnya gue sepakat sama teman-teman gue untuk melanjutkan perjalanan. Itu lo berapa orang tuh? Gue dari Depok itu 3 motor. 3 motor. Ada 4 orang lah. Oke, berarti yang satu sendiri. Satu sendiri. Oh. Yang sendiri tuh 2. Oh, sendiri 2. Sendiri 2, Oke. termasuk gue dan satu teman gue. Jadi yang boncengan cuma Oke. 1. Nah, kita tuh lanjut perjalanan itu dari Purwodadi sampai ke Ngawi. Itu kita cuman pakai maps lah pokoknya. Nah, di maps itu kan kita ada 3 jalur. Kita pilih yang paling cepat. Nah, Ya, kita kan buat nggak tahu. pintas ya. Iya, jalan pintas. Kita nggak tahu medan dong, karena pertama kali tuh. Kita jalan nih. Kita jalan dari jam 4 kita di Purwodadi, itu keluar nyampe daerah Mantingan itu pertama gue berhenti itu sekitar 3 jam lah. 3 jam itu nyampe masih di kota ya, ini masih di kota ya guys. Dan itu lumayan sih capek, dan habis hujan kan kita istirahat di situ. Tempat peristirahatan gue itu di Mantingan itu kayak kedai kopi doang sih, kedai kopi. Terus gue ngobrol sama orang situ, beliau melihat kita dari Jakarta plat B, nanya mau kemana, kok bisa ada di sini. Gue yang paling sering sih ngomong sama warga lokal, karena teman-teman gue orangnya cenderung nggak suka ngomong kan. Jadi gue ngomong pakai bahasa daerah juga, gue ngomong. Lalu si penjaga warung ini udah ngasih tahu, Mas, sampean jalan jam 7 habis sisa aja. Jangan Dikasih warning kasih tahu Oh. jam, sama lebih baik jam segini. Sampean sampai sini itu maghrib. Jangan jalan dulu, kata dia. Oh, oke, Pak. Mau jawab dong, karena ya mau gimana pun kita harus ngikutin warga lokal kan. Betul. Yang lebih tahu daerah. Warlock lah ya kan. Iya. Selesai di situ kita ngopi-ngopi, jalan isi bensin juga di situ, kebetulan ada jual bensin. Kita Eceran bawa gitu ya? Iya, eceran. Terus gue juga bawalah 2 liter di plastik buat jaga-jaga di jalan kan. Nah,
setelah dari situ Isa tuh gue jalan. Isa jalan itu gue dikasih tahu sama warga yang tadi gue ngobrol itu, ini namanya jalur Alas Mantingan. Oke. Alas Mantingan itu dia lintas selatannya Jawa, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu antara Mantingan, daerah Mantingan sampai ke Ngawi. Ngawi udah masuk Jawa Timur tuh. Ngawi, Mojokerto tuh. Perjalanan gue kalau di maps tuh kisaran 4 jam tuh ada di jalur itu. Nah, karena gue ngikutin maps kan, dan gue kira ini kayak Pantura aja gitu, rame. Ternyata enggak. Ya banyak gue kendaraan lalu lalang, truk gitu ternyata. Gitu kan. Ternyata ini hutan, bener-bener pure hutan, tapi jalannya bagus ya. Kita ingetin lagi, jalannya bagus, bukan jalan yang jelek gitu. Ini hutan tapi kanan kirinya ya nggak ada pemukiman dan pegunungan juga. Medannya tuh gitu ya? Iya, turun naik. Nah, gue jalan di situ nggak pernah ngebut, lampu selalu pakai lampu jauh, Standar sen lah, selalu nyala. Gue berhenti, pertama itu teman gue pengen kencing, dia udah nyamperin gue cari musola kayak atau warung. Gue dari pemberangkatan gue yang pertama itu adalah sekitar 40 menit gue nemu warung, dan itu satu-satunya warung ada di situ. Gue berhenti di situ. Nah, si bapak-bapak ini tadi ngasih tahu. Nah, ini yang gue lupa bilang, si bapak-bapak tempat pertama gue ngingetin, dia tuh bilang ke gue, jangan berhenti dimanapun. Oke. Karena temen gue ngedesak gue buat berhenti, gue kayak lupa nih. Karena udah kebelet. Iya, gue pengen kencing. Gue juga udah lupa omongan bapak-bapak itu. Dan akhirnya ya udah, dia kayak tempat kopi juga, ada bensin, ada WC-nya juga, kita bayar di situ. Kita nggak lama karena udah malam juga, nguber waktu. Target gue tuh jam 12 malam udah sampai. Kita jalan langsung tuh, gue jalan nggak jauh dari situ. Itu jalan dari warung itu masih belum ada turunan 2 tanjakan ya, masih lurus. Ya, belok kanan belok kiri lah. Gue liat spion tuh nggak ada apa-apa. Nah, di situ feeling gue udah gak enak nih. Di situ. Gue liat spion kiri dong, karena gue selalu di depan kan, teman-teman gue di belakang. Lo yang malain tuh. Gue yang palain. Gue liat spion. Tadi tuh di tempat bensinnya, dia kan pinggir jalan biasanya ada rak tuh ya. Rak itu ada lampu. Lampu yang dari api itu gantung. Apa sih? Kayak lentera gitu lah. Gue nengok spion nggak ada apa-apa, gelap gulita, nggak ada lampu sedikit pun di jalur itu. Berkabut enggak, kebetulan gue yang ngelewatin hujan bukan di kota itu, di sebelumnya. Di situ lagi cerah. Nah, di situ feeling gue udah gak enak. Walaupun sepanjang jalan adalah 1 atau 2 truk atau bis lewat, tapi itu jarang-jarang. Dan jaraknya jauh-jauh lah. Jauh-jauh, dan bisa kayak 5 menit sekali ada lagi dari arah sana. Kadang di belakang tiba-tiba bis nyalip. Paling sering sih bis emang sih. Sama truk ekspedisi. Pokoknya dia tuh cuman, yang gue temuin cuma 3, bis malam, truk ekspedisi, sama satu lagi kontainer gede ya. Kontainer gede. Mobil-mobil pribadi tuh kayaknya nggak ada deh. Jarang banget. Bisa itu. Nah, gue jalan sekitar 20 menit lah, masih deket dari tempat gue berhenti tadi. Karena gue gak kencang, masih 40 km per jam gue jalan. Gak berani ngebut juga, karena gak tahu medan di depan ada apa nanti. Karena itu di jalur itu emang gak ada lampu juga kan. Gak ada lampu, bener-bener gelap gulita, dan jarak lampu motor juga kan gak jauh-jauh banget kan. Penerangan aja cuma ya itu doang. Iya, penerangan itu aja. Dan sen gue selalu nyalain, itu dikasih tahu tuh sama warlock situ. Gue gak jauh dari situ, di depan gue nih ada truk kontainer gede. Gede banget itu truk kontainer. Gue ingat kata warlock, kalau ketemu truk yang jalur, salip dulu, klaksonin, kalau nggak kasih dim. Mereka paham ini minta ngikut, kasih. Karena itu jalur benar-benar gelap. Terus? Gelap, dan pohon-pohonnya benar-benar pohon gede yang jaraknya tuh jauh-jauh, tinggi-tinggi. Itu kalau gua ngasih lampu jauh itu tetap gelap nih kanan kiri gue. Ya nggak tembus lah intinya. Tembus. Ya. Gue jalan itu lumayan lah, ada 15 menit gue di belakang dia ngekor.
Dan kebetulan si supirnya itu ngejempolin gue. Oke lah kata gue, oke nih dia, gue ngikutin dia nih, ngintilin dia. Berarti lo di belakangnya Belakangnya dia, tetap. di belakang dia 15 menit tuh ada, gue ngitung lah. Nah ada momen tanjakan curam, lumayan curam, itu truk kan pelan kan ya. Gue nggak boleh nyalip dia dong, karena ya dari awal gue disuruh ngekor aja udah pelan tuh, gue ikut pelan. Tiba-tiba nggak lama itu tanjakan langsung turunan. Anehnya gue ini si truk ini tiba-tiba ngejauh. Kalau kecepatannya tuh Kecepatan standar. kayaknya standar, dan gue juga ngikutin dia gitu loh, kecepatan ngikutin dia. Tapi pandangan gue ketika gue lihat ini ngejauh hilang. Gila sih itu. Kacau. Karena lu ngomong deket itu ya, nggak Iya. terlalu jauh ya. Dan gue tuh kayak ketika dia ngejauh, gue kan otomatis dempetin terus dong, Iya. nggak biar gue nggak ngejauh Ngomong lo banget. harus ngikutin juga. Nah gue ikutin, hilang. Kemana ini? Pas dari turunan itu. Nah dari turunan itu teman gue yang dua enggak juga kan. Nah kemana tuh? Dia nyalip gue langsung, nyampingin gue. Itu tuh kemana? Udah, gue udah tahu ini kenapa kan. Udah lo baca aja, pandangan jangan kosong. Ini udah mulai hati juga jangan kosong. Gue ingetin tuh. Ini udah mulai ini ya, mencekam lah. Iya udah. Awalnya. Teman-teman gue udah panik banget kan. Mereka kan awam banget kan, panik banget. Dan gue udah selalu ngingetin, udah lu pikiran jangan kosong, mata lu kedip terus, fokus. Jangan ada yang lu lupa deh sama badan lu ngapain, lu gerak aja lah tangan lu. Itu yang gue inget. Iya lu di belakang gue nempel terus. Gue jalan dari situ, gue selalu nyebut dalam hati gue kan, baca doa dalam hati gue. Dan akhirnya lu ikutin turunan itu, lu lewatin terus. Gue lewatin jalur itu terus sampai nggak turunan lagi. Itu nggak ada kendaraan sama sekali, bener-bener dari arah berlawanan juga hitam gelap gulita. Jalur itu juga truk yang tadi gue ikutin nggak ada. Yeah. Dan Gila, gak lama dari situ ada tikungan, bener-bener tikungan ke kanan gini, tajam, terus tanjak. Dari situ ada tanjakan lagi. Tanjakan nggak terlalu, jadi pokoknya nikung tajam, tanjakan sedikit, abis itu datar nih. Nah di dataran itu, ini epic sih. Gue yang tadinya mikir ini kemana, tiba-tiba di kanan kiri gue itu banyak pengemis. Tiba-tiba ada orang lah. Ada warga, ada pengemis. Lu tau kan pengemis Jawa tuh yang pakai sapu ditarikin gitu. Oke. Dia pakai yang topi tani. Nah, gila sih itu. Temen gue ada mau ngeluarin duit, gue kasih duit ya, dia nanya dulu ke gue dong. Gak usah, gue bilang jangan, ini bukan orang. Gimana, udah lu belakang aja, udah. Kalau gue karena memang jangan. nggak masuk akal ya kalau di logika kan. Sekarang gini, Lu itu di jam berapa tuh? sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam, dan itu kanan kiri hutan dan jalur gelap, ya kan? Iya. Dan begitu tiba-tiba ada orang dengan berpakaian seperti habis bertani. Gila sih itu. Adalah banyak sekitar 15 orang tuh kanan kiri. Gue gak jauh dari situ, gue telaah nih, gue agak maju dikit. Wah ini udah mau aja nih, gue deketin, gak ada palanya men. Wah gila langsung. Jadi kan kalau orang pakai topi kan gini ya, pasti leher masih ada dong. Kalau ini langsung leher. Ini langsung leher. Jadi dia nunduk, tapi langsung leher. Langsung pundak, sorry. Langsung pundak. Gila sih. Itu di situ pas lu lihat ada berapa orang tuh? Banyak ya. Tapi teman-teman lu sadar gak? Teman-teman gue sadar kalau cuma satu itu doang karena dia mau ngasih itu ya. Teman-teman gue ngeliatnya satu doang. 1, 2 gitu doang. Habis itu kesannya dia nggak lihat. Asli kacau sih. Kalau di posisi kayak gitu, asli itu pikiran udah kemana-mana cuy. Karena malam ya kan, takutnya ya begal juga bisa ya kan. Pertama malam, kedua itu daerah yang belum pernah kita lewatin. Yeah. Ketiga itu daerah orang, kita di situ kan tamu. Iya. Nah, kacau dari sih. situ gue kira abis gue lihat nih nggak ada palanya. Kenapa nggak ada kepalanya? Sekarang logika deh, kalau orang pakai topi yang tani, pasti kan berdiri gini atau duduk, ini masih ada jarak dah. Benar, iya. Ke pundak ini nggak ada, langsung pundak, langsung Nempel, pundak, iya, nimpel. Dan nunduk begini. Kacau sih jam 9 malam tuh.
Dan gua gak jauh dari situ jalan lagi. Nah itu kan lu lewatin tuh. Lewatin itu, mereka nih. lewatin mereka. Hmm. Tuh gue ketemu di kanan kiri tuh kayak ada pembatas daerah gitu. Nah ini feeling gue sih ini udah masuk Jawa Timur nih. Udah dekat nih. Ternyata enggak, masih jauh. Jauh. Gue masuk dari situ nih, lewatin itu. Ini suasananya tiba-tiba pasar malam tuh, pasar malam. Tapi ada di dalam hutan. Jadi ini kanan kirinya kosong nih, emang jalanan nih kosong tanah. Agak ke sono gue kalau nengok ke kanan itu ada pasar malam dalam hutan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu. Dan itu temen gue juga ngeliat. Kalau lu nggak percaya nih masih ada saksi hidupnya 3 orang temen gue. Kacau sih itu. Dan 3-3-nya nih, 4-4-nya sama gue juga. Itu ngeliat semua kejadian itu. Si yang ada pasar malam di tengah. Ada pasar malam itu, tapi nggak ada suara apapun, nggak ada suara berisik, heboh, gaduh. Cuman kayak ada aktivitas, terus ada lampu-lampu banyak di dalam hutan. Kondisi jam 9 malam. Kan nggak logis ya? Nggak logis, nggak masuk akal menurut gue. Ya dari yang lu bilang itu ada orang-orang yang lu bilang berpakaian kayak habis bertani, ya kan itu udah gak masuk akal menurut gue juga. Dan lu totonya ngeliat nggak ada kepala gitu kan. Iya. Nah itu lu di situ pikiran lu kayak gimana tuh pas ngeliat itu? Gue sebenarnya pikiran gue ini gue udah nggak di jalur ini. Kedua, satu-satunya cara supaya gue tetap stay di jalur itu. Berarti lo setelah berjalan mengikuti truk itu hilang, itu juga gak masuk akal. Dan lo gak lama dari situ lo ketemu yang orang pengemis itu ya kan. Dan itu lo mungkin udah pindah alam atau masuk ke dimensi lain sih menurutnya. Nah di jalur yang sama nggak jauh, dan tau nggak, pas gua dan temen gua yang lain ngelihat pasar itu aktivitasnya sangat-sangat ramai. Kelihatan ada orang gitu belanja bawa tas, ibu bapak sama anaknya gitu loh, ya, manusia lah ya, pokoknya. Wujudnya tuh manusia, bukan yang serem-serem gitu ya. Cuman yang bikin gak logis ada ini hutan bro. Iya. Nah temen-temen gue pengen cabut, udah ngegas nih, nggak bisa, udah kecepatan segitu aja, nggak bisa digaspol, nggak bisa direm. Karena ya nggak logis juga sih bang, ya ada pasar malam di tengah hutan, terus dia gitu jauh dari ruang lingkup warga juga ya kan, perumahan maksudnya pemukiman lah gitu kan, kan nggak mungkin juga gitu. Terus gue nggak jauh dari situ. Tapi lo pasti keadaan berkendara tuh? Masih jalan. Karena yang gue bilang tadi, gue mau ngegas, mau naikin kecepatan nggak bisa, stuck gitu, kayak ketahan, kayak ada yang bermasalah gitu. Kayak emang sama penghuni situ, lo harus lihat nih, lo kan orang baru, kayak ibarat kata kayak gitulah. Nah, nggak jauh dari situ, ketemu tikungan, agak curam lagi nih, agak curam. Akhirnya ketemu datang lagi nih. Hati gue udah bilang, wah ini kayaknya gue ngeliat sesuatu lagi nih. Dan gue kasihan sama teman gue yang lain dong. Mereka udah chaos, mereka udah yang satu udah nunduk aja gitu, udah kacau, udah gue udah ngeyakinin mereka, padahal udah selama lu di belakang gue insya Allah aman gue gitu. Temu ini yang gue lihat itu prajurit perang zamannya Brawijaya 5 kalau nggak salah deh. Gue nanya sama warga lokal setelah kejadian itu, di daerah situ emang banyak mayat-mayat bekas zamannya G30 SPKI yang dibuang di situ. Ya, setahu gue sih memang itu jalur itu, yang gue tahu ya, kalau memang salah nih ya bros, kalian boleh searching. Emang jalur itu kayaknya setahu gue pernah ada kejadian perang zaman itu sih. Dan yang gue lihat itu benar-benar jelas, dan teman yang ngeliat teman gue cuma satu, dia doang. Yang gue lihat itu dia di pinggir jalan sebelah kiri manggil-manggilin gue gini, pegang senjata, nggak ada palanya lagi. Wah gila sih itu, asli kacau sih itu. Anjing, menurut kalian gimana bros? Anjir. Terus gimana tuh? Jadi dia tuh pakaian perang
kayak tentara Jepang sih, kalau menurut gue itu tentara Jepang. Nggak tahu tentara Jepang, nggak tahu apa, pokoknya itu posisinya dia pakaian perang, megang senjata, yang kanan nih megang senjata begini, yang kiri begini manggil, nggak ada pala. Dan yang enggak, teman gue satu doang, dia langsung nyalip gue, itu apaan bro tadi? Nggak, hewan begitu. Gue ngeyakin dia dong supaya dia nggak takut. Iya, biar nggak Biar dia kejadian nggak- apa-apa nggak juga chaos di jalan ya. Udah kita jalan aja pelan-pelan. Nah, di situ feeling gue, wah ini nggak bener nih. Udah parah banget lah. Udah dari pertama ketemu pengemis nggak ada kepalanya juga, ini pun nggak ada kepalanya. Dan ketemu ada pasar malam juga yang tiba-tiba ada Iya. rame, ya kan? Ini hutan bro, masa tiba-tiba ada Wah iya sih. ada pasar malam. Dan akhirnya dari situ, Gue bisa keluar dari situ ketika gue ketemu turunan nih. Ketemu turunan, ada orang nyebrang tiba-tiba, itu yang bikin gue shock. lari nyebrang itu. Kayaknya enggak, nenek-nenek nunduk. Biasanya kan orang Jawa begini ya kalau nyebrang, begini jalan. Kayaknya sih pelan, cuman kok cepat gitu loh. Kayak jalannya pelan tapi lewatnya tuh cepat. Gue kaget di situ. Allah Akbar, gue langsung nyebut, sadar. Terus ketika gue sadar nih, teman-teman gue ngerem juga, kaget. Kaget ada orang tiba-tiba nyebrang, nggak tahu orang, pokoknya gue ngeliatnya tuh kayak nenek-nenek nunduk, Ya bongkok lah gitu. bongkok lewat cepat banget gitu, kayak cuman sekelebetan tapi jelas gitu. Temen gue kaget juga, yang lain kaget juga, ngerem dong. Setelah kejadian itu, truk yang tadinya hilang ada di depan gua, Tahu-taunya ada langsung. ada langsung di situ, dan ada beberapa truk langsung banyak di depannya juga. langsung banyak. Wah gila sih, itu epic sih menurut gue. Di motor gue kan terakhir gue lihat itu jam 9 ya, jam 9 di motor gue kan ada jam tuh. Gak jauh dari ketika truk itu ke kanan. Dia sebelah kanan tuh kayak ada rest area khusus buat supir-supir truk Truk gitu lah, lah. ya, bis-bis Jadi gede lahannya lah. gede tuh. Dia belok situ. Nah, gua belok juga kan karena setelah apa yang gua alami tadi itu kayaknya kalau gua lanjutin gua harus berhenti dulu nih. Ya, karena Nge-refresh dulu nih. ya benar. Terus Gue berhenti di situ. Jadi itu kan ada beberapa warung ya. Jadi gue pilih warung yang banyak orangnya lah, yang banyak supir-supirnya tuh. Gue berhenti di situ. Nah, dan akhirnya temen gue kan 3 orang nih. Yang terakhir ngelihat si tentara itu, dia pas berhenti tuh kosong pandangannya, diem aja gini. mentalnya kenal tuh ya. Pokoknya dia bener-bener, gue ngeliat bocah kena shock nih langsung nih. Iya mentalnya kenal Bener-bener tuh. diem. Kenapa sih ngerokok bakar cuma kayak bener-bener Ya, shock yang kosong kacau lah, ya. gitu lah. Nah kalau yang lainnya tuh, yang satu emang bocahnya agak tengil ya, jadi dia anjir apaan tuh tadi ngomong mulu gitu. Tapi gue kayak ngeliat mereka tuh, wah ini pelajaran nih buat lo nih. Nah yang satu lagi dia sama, pulang gitulah resahnya gitu. Udah pulang nih, gak usah lanjutin nih, nginep aja cari hotel kayak apa gitu ya, gak usah lanjutin. Gue udah bilang udah bismillah aja gitu kan. Dikit lagi sampai. Nah nyampe warung situ gue ngeliat di jam di HP, gue buka HP kan. Gue buka HP jam 12 malam ya. Jadi berapa perjalanan tuh? enggak, jadi gini loh, gue tuh ngalamin kejadian di jalan tadi itu kayak cuman setengah jam gitu loh. Nah gue ngeliat jam 9 kan, tapi ketika gue nyampe warung itu udah jam 12 malam. Ya, berarti kan dari jam 9 ke jam 12 kan lumayan lama. Lumayan lama, 3 jam dong. 3 jam. Berarti gue kayak dimasukin ke alamnya dia, diliatin apa yang ada di situ, gue lupa sama dunia gue gitu. Iya benar. Sama waktu yang sebelumnya. Iya. Iya. Gila sih itu aslinya. Kacau. Gue juga kalau jadi cerita kayak gitu tuh yang lo ngeliat ada berpakaian petani di pinggir jalan gitu, gue pernah tuh waktu itu study tour lah gue. Ini cerita sedikit ya dari pengalaman gue sedikit ya. Jadi waktu itu gue pernah study tour ke arah Bali dan gue lewat Jawa Timur juga, dan itu Alas Roban yang gue lewatin kan. Nah sebelum gue lewatin hutan Alas Roban itu
gue kan berhenti dulu nih di restoran ya, karena kan habis makan tuh. Itu sekitar jam 8 setengah 9 juga. Nah sebelum berangkat mau ngelanjutin jalan itu, jadi semua pesan nih dari guru dan supir juga kan udah pernah kali ya, dia sering-sering lewat itu, kasih tahu nanti buat kalian yang di dalam mobil jangan satupun buka hordeng. Kan di mobil bis kan ada hordeng kaca ya, itu tutup dan lampu matiin ya kan di dalam. Akhirnya gue mikir dong, bertanya-tanya ini kenapa gitu kan, kenapa sih kalau lewat hutan ini, karena gue masih awam ya, masih belum tahu waktu itu kan, masih SMA baru kelas 1 lah itu. Dan akhirnya udah tuh masuk tuh hutan, yang boleh ya cuman hanya lampu si kendaraan itu, ya kan. Ini semua udah ketutup nih, ya kan, di kanan kiri hordeng itu. Akhirnya lama-lama gue suntuk juga dong, karena katanya yang melewati hutan itu sekitar 90 menit kalau nggak salah ya, seingat gue gitu sih. Nah akhirnya gue penasaran dong, dan yang duduk di sebelah gue nih temen gue ngomong, gue pengen coba nih, gue buka nih. Oh lu jangan lu gitu kan, temen gue kan takut juga ya, namanya juga gue penasaran karena udah di warning gitu kan. Nah kalau udah di warning kan jadi apa sih gitu kan, akhirnya gue penasaran nih, gue buka gitu. Bener cuy, gue di situ ngeliat kayak ada yang keluar dari hutan, itu berpakaian petani juga cuy, bawa cangkul, ya kan, bawa kayak apa sih, kayak karungnya begitulah ya kan, di punggung gitu kan, digendong. Wah gila itu, sumpah itu satu orang doang loh, itu kacau sih asli. Itu jam berapa itu deh ya, sekitar perjalanan itu ya anggap lo di jam 9 lebih lah ya kan, karena gue perjalanan tengah 9 ya, jam 10 lah gitu, jam 10-an lah udah. Wah gila, akhirnya gue pas buka itu gue tanya temen gue, lu lihat nggak, nggak ada yang ngeliat cuy, nggak ada yang ngeliat asli, masa gue doang ya kan. Wah itu gue langsung tuh kepikiran terus tuh sampai gue nyampe di tempat lagi berikutnya, mikirin terus tuh masih, wah itu apa nih gue lihat ya kan, kacau sih itu. Ah gila. Dan akhirnya lo gimana tuh? Udah tuh sampai situ. Gue ngobrol di situ, sempat ngobrol juga sama warlock, nanya jalur ini kisahnya gimana, sharing sama yang punya warung tuh, dia jelasin. Dia emang sering, bahkan dia aja yang warlock aja masih sering ngalamin kejadian kayak gitu, masih sering lihat kayak petani nyebrang jam-jam segitulah. Nah dia juga bilang dari titik, dia nanya tuh gue pertama jalan dari mana, gue bilang masih di kota, masih di bawah gitu, masih di kecamatan Mantingan lah pak, pokoknya gue inget tuh ada kecamatan di situ. Oh dari situ, dia bilang berhenti kedua di sini, terus tadi di perjalanan ada gini. Wah saya mah udah sering kayak gitu mas, malah sore. Wah gila. Itu maksudnya di lokal di ya, waktu terang aja. Di waktu terang aja dia masih sering melihat itu. Nah, ini yang dia bilang paling bahaya. Tapi gue mau nanya deh, di jalur kayak gitu tuh ada kayak tempat pos-pos gitu nggak sih? Yang entah aparat atau warga situ untuk ngejagain jalur itu. Kalau gua nanya sih katanya nggak ada. Emang titiknya tuh jauh, dia tuh per 10 kilo. Gila jauh Banget kan, makanya jauh jalur itu jarang ada kayak orang-orang touring lewat jalur ini. Gua ngobrol, wah berarti saya salah dong ya. Iya. Ya, karena kan lo pas pertama berangkat kan juga bilang lo ngeliat dari search Google ya kan, dan lo milih jalur yang pintas gitu kan. Jadi jalur ini tuh emang paling banyak digunakan sama bis, pokoknya kendaraan besar lah. Kalau kayak motor-motor touring tuh biasanya nggak lewat sini katanya gitu, lewat Blora gitu. Nah, gue ngobrol tuh nggak sama yang punya warung juga, ada sama supir. Dia emang udah tua gitu, mungkin gue nganggap dia senior lah di jalur ini gitu. Karena dia ketika gue ngobrol, dia cerita juga pengalaman dia kan, di jalur ini kecelakaan yang gak logika gitu banyak, yang tiba-tiba truk udah masuk ke hutan lah. Terus kalau dia bilang plat Sumatera lewat jalur ini, itu harus izin dulu, ada ritualnya dulu gitu. Jadi nggak sembarangan bisa lewat aja, ada ritual biar dia nggak kenapa-napa gitu. Ya berarti masih ada ya kayak gitu-gitu. Masih ada. Ya.
gue agak lama tuh berhenti di situ tuh, di warung itu. Dari sekian banyaknya supir, ada satu supir dia paling pojok sana duduknya, dan gue nggak ngobrol sama dia. Dan dia dari awal kita pada ngobrol tuh dia nggak ngomong, kayak cuman nyimak, ketawa gitu doang, nggak ngasih pendapat apa, pokoknya nggak ngomong apa-apa deh. Ini supir satu-satu udah pada cabut nih, udah pada berangkat lagi. Tapi masih banyak nih yang di warung sana, masih banyak. Nah tiba-tiba yang bapak itu nyamperin gue, "Mas, tadi ngeliat pasar malam ya?" Tiba-tiba ngomong gitu. Tuh dia tahu tuh. Kayaknya dia tahu, kayaknya Aneh banget anjir. feeling gue dia tuh ada di kejadian itu. Soalnya gue ngeliat dia nggak kosong. Dia supir juga. Dia supir. juga. "Bapak supir apa?" "Iya, saya supir. Saya di sini udah 20 tahun lewat jalur ini." Gila, udah ini banget dong ya. Udah hatam banget itu. Klotokan banget, dia udah klotokan Iya, banget, udah di sumpah. luar kepalanya dia Iya. itu. Nah terus apalagi Mas, lihat apa lagi? Coba bapak tebak dah, gue gituin. Gue karena ngelihat sesuatu di dalam diri dia yang beda. Yang orang lain punya dia, orang lain gak punya, dia punya. Apa tuh? Ya adalah itu, Hmm. dia punya juga kayaknya. Nah terus dia ngomong nih, "Saya tahu Mas juga tadi ngikutin bapak yang itu kan, nunjukin truk yang mau keluar, ngikutin truk yang itu kan, tiba-tiba hilang kan." "Iya, itu mah udah sering Mas, kejadian di sini kayak gitu. Mas bersyukur bisa sampai sini, yang udah meninggal di tempat Mas." Gue langsung nengok-nengok loh sama teman-teman gue. Nah, temen gue yang bawel, "Udah cabut daripada gitu." Terus gue giniin, "Lu mau cabut balik lagi ke sono?" Gue bilang. "Udah, kita bablasin aja lewat jalur lain." Ntar gue gituin kan, karena katanya yang udah baru tuh kejadian bulan Desember ya, Dari sebelum lo jalan itu lah. sebelum gue jalan itu beberapa bulan sebelumnya itu ada kejadian sama kayak gue Di jalur itu. Di jalur itu, dan arahnya pun sama ke arah sana juga, kayak gue. Dia ketemu pasar malam juga, dia ketemu. Dan ini dia motor dari Semarang kalau nggak salah deh, bonceng 2. Dia bonceng 2, yang ngelihat yang selamat dari kejadian itu cuma si ceweknya. Istrinya apa-apanya gitu deh, si bapak itu bilang. Si suaminya ini meninggal. Naik motor tuh. Meninggal. Setelah ngelihat itu dia mungkin nyebut apa gitu yang dilarang di situ. Terus kejadiannya sama. Si kejadian sama tuh kayak gua, dia bilang ini si bapaknya, "Pasti ada ibu-ibu nyebrang nih. Di situ kamu diuji. Bukan di saat kamu ngelihat pasar malam, bukan di saat kamu ngelihat ini orang minta-minta. Kamu diuji ketika si ibu-ibu itu lewat." Nyebrang. Karena ibu itu sepuh di situ katanya. Orang Sosok inilah ya. yang zaman dulu banget itu udah di situ dia. Sosok yang memang udah ada di situ katanya. Percaya nggak percaya memang ya harus. Memang Yang ada. kenyataan dan Ada. Iya, benar. Dan Karena cerita memang- itu udah banyak di sana. Karena memang dari zaman dulu tempat-tempat Tempat-tempat kayak gitu. gitu ya ada gitu. Asli sih. Keren sih asli cerita. Gokil. Gimana bros? Buat kalian yang dengar cerita ini sampai akhir nih ya kan, berarti udah kelar ya ceritanya. Udah sih. Udah ya. Tapi masih ada cerita lagi gak lu? Tapi kalau ada ya kita next gitu. Next kita ada. Oke bros, gimana ya menurut kalian ceritanya si Gardi yang dari sini touring lah untuk ke mana lo? Semarang tadi? Gue dari Depok mau ke Malang. Ke Malang ya, ke Jawa Timur lah intinya. Dan dia berempat sama temennya, dan di perjalanan itu dia tadinya tidak ada apa-apa. Setelah pemberhentian dan itu dia jalan lagi habis Isya, berarti jam 8-an lah ya, dia melanjutkan perjalanan. Dan mulai dari situ dia bertemu truk dan dia mengikuti truk itu, dan tiba-tiba dia mengikuti jalan itu lagi dan ada turunan, tiba-tiba truk itu hilang. Itu udah aneh. Dan gak lama dari situ ya belum melihat sesuatu yang sangat banyak. wah asli aneh sih, gokil, asli gokil banget, gokil. Oke bros, thanks banget nih yang masih nonton di menit ini ya kan.
Oke bros, mungkin cerita ini sampai sini. Mungkin dukung terus, mungkin kita akan berkembang di cerita misteri ini. Jadi gue gak akan bosen-bosen lah buat cerita misteri, mungkin lebih seru aja sih menurut gue. Ya, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe channel Kamar Gelap Official. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.